Ya, dan pemirsa kita langsung saja menanyakan kepada Gubernur Aceh, Bapak Saini Abdullah yang bergabung dari Aceh, dan juga sudah ada Guru Besar Tata Negara Bapak Yusril Izzah Mahendra yang juga pernah 2 kali di tahun 2002 mewakili Presiden dalam perundingan untuk membicarakan perdamaian Aceh ini dan juga membahas RUU pemerintahan Aceh. Kita sapa dulu Pak Yusril, selamat malam. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Dan juga sudah bergabung juga dari Aceh ada Pak Zaini Abdullah. Selamat malam Pak Zaini. Ya, selamat malam. Ya Pak Zaini, kami ingin mengetahui apa hasil dari pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri tadi. Ya, kami telah berdiskusi langsung dengan Bapa Menteri Dalam Negeri, juga dengan rombongan, iaitu di situ Pak Johar Mansyah, juga Pak Tan Ribali dan Pak Tarmizi. Ia bersama-sama dengan Wali Nanggro, Wakil Gubernur dan Ketua DPR dengan saya juga. Kami telah mengemukakan sesuatu sebenarnya yang telah dibikin sebagai kanun di dalam apa yang diputus oleh DPR Aceh dan pemerintah Aceh itu adalah sudah sah menurut hukumnya. Tapi walaupun demikian ada tanggapan-tanggapan yang lain daripada pemerintah pusat, di mana di situ disebutkan itu melanggar dengan peraturan pemerintah nomor 77. Jadi saya bilang begini, tentang klarifikasi tentang yang mengkaitkan dengan peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2007 itu tentang lambang daerah atau PP, dapat kami jelaskan bahawa PP tersebut sesungguhnya lahir atau ditetapkan tanpa melalui pendelegasian atau atribusi secara langsung dari Undang-Undang Pemerintah Aceh, dan PP tersebut juga ditetapkan tanpa melalui proses konsultasi dan pertimbangan dari pemerintah Aceh, di mana yang disebut di sini adalah konsultasi dengan DPR Aceh tentunya. Ini sebagai yang diamanatkan dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Oleh kerana itu, PP Nomor 77 tahun 2007 tersebut dipandang telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Ya baik Pak Zaini, kita akan menanyakan langsung kepada Pak Yusril. Jadi sedangkan secara substansi PP Nomor 77 dalam penjelasan pasal Ya, Pak Yusril, bagaimana Anda menanggapi ini bahwa ternyata PP dianggap tidak ikut berkonsolidasi pada saat pembentukannya dengan masyarakat Aceh? Assalamualaikum Pak Zaini. Saya sebenarnya juga tidak mengacu kepada PP itu yang dikatakan oleh Pak Zaini itu betul bahwa PP itu tidak diperintahkan oleh undang-undang. Jadi saya sebenarnya lebih mengacu kepada Undang-Undang Pemerintahan Aceh sendiri, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 yang saya sendiri pada waktu itu mewakili Presiden Republik Indonesia untuk membahas RUU ini dengan DPR sampai selesai. Sebenarnya tentang bendera, lambang dan himne Aceh itu diatur di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yaitu di dalam bab ke-36 dan di dalam pasal 246. Hanya ada 4 pasal di dalam undang-undang ini. Pertama, menegaskan bahwa bendera Republik Indonesia, merah putih adalah bendera nasional. Kemudian selain bendera nasional, sebagaimana disebut di dalam pasal ayat 1, pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan. Yang kedua, kemudian juga dikatakan pemerintah Aceh bendera Aceh itu bukan merupakan simbol kedaulatan Aceh, dan keempat dikatakan ketentuan lebih lanjut tentang
bendera, himne itu diatur di dalam kanun Aceh yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dalam membuat bendera Aceh itu, pedomannya itu sudah ada di dalam undang-undang pemerintahan Aceh itu sendiri. Jadi ada 3 poin kalau kita membaca pasal 246 dari undang-undang pemerintahan Aceh ini, yaitu bendera sebagai lambang Aceh itu pertama, dia harus mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh. Kemudian yang kedua, dia bukan simbol kedaulatan. Yang ketiga, dituangkan di dalam kanun dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dengan mengacu kepada pasal inilah sebenarnya pemerintah Aceh dan kemudian juga DPR Aceh itu bagaimana caranya membuat atau merumuskan tentang bendera Aceh itu. Ya, baik, jadi yang pertama-tama adalah bahwa yang pertama ingin saya tegaskan adalah bahwa bendera itu harus mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh. Apakah keistimewaan dan kekhususan Aceh itu dapat kita baca di dalam konsideran Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu sendiri. Hanya ada dua. Pak Yusril, saya akan kembalikan ke Pak Saini dulu. Pak Saini, ketika DPR dan DPRA dan juga akhirnya Bapak mensahkan kanun nomor 3 ini, apakah sudah dipertimbangkan bahwa lambang yang dipilih begitu sensitif ini terkait dengan poin-poin Helsinki juga, Pak? Ya, sudah pasti karena di dalam itu bahwa pemerintah Aceh berhak ya memilih lambang dan bendera sendiri. Di situ tidak ada diklarifikasikan ya, tentu oleh rakyat Aceh juga sesuai dengan aspirasi rakyat Aceh, itu bendera itulah yang diinginkan oleh rakyat Aceh. Sementara yang lain menyangkut dengan bendera merah putih adalah bendera nasional. Di situ letaknya kedaulatan. Ya. Sedangkan ini bendera yang Aceh punya sekarang adalah yang sudah diputuskan dalam kanun, itu kekhususan di Aceh juga dengan lambang yang demikian. Ya, tapi dalam pertemuan Desember tahun lalu, bukankah juga sudah ada masukan-masukan dari tokoh-tokoh nasional yang lain bahwa sebaiknya menggunakan ciri yang memang membawa kebesaran Aceh dan jangan menggunakan simbol-simbol yang dianggap pernah merusak perdamaian, begitu Pak? Apakah ini juga jadi pertimbangan ketika akhirnya Bapak mensahkan bendera yang ada garis hitamnya? Ya, sudah pasti. Saya di sini berbicara sebagai gubernur. Gubernur berarti perpanjangan pemerintahan pusat di daerah. Ya. Sudah pasti saya mengambil atau beranjak atau beranjak pada keputusan itu. Ini kan dengan pendapat di Jakarta waktu itu. Ya, yang kami semua itu termasuk Pak Kala dan juga Pak Jo waktu itu ada juga di situ mengambil kesimpulan bahwa kita ini saja sebagai alternatif yang diambil, yaitu bendera yang dasarnya merah, kemudian ada bulan bintang, juga di bawahnya ada pedang. Ya, tapi waktu saya bawa atau diskusikan, sosialisasikan bendera ini ke Aceh, ternyata rakyat Aceh tidak mahu yang demikian. Ya, aspirasi mereka itulah bendera yang itu digunakan waktu perjuangan dulu dalam konflik. Mereka itu mati mereka, hidup mereka, ya itu karena bendera itu. Itulah makanya mereka perjuangkan yang demikian. Ini hasrat dan aspirasi daripada rakyat Aceh. Jadi saya sekarang itu seperti seorang satu badan dua kepala. Ya, di satu pihak saya sebagai perpanjangan pemerintahan di Aceh, ya. Sedangkan pihak saya juga mendapat amanah, itu amanah daripada rakyat Aceh untuk berdiri di depan sebagai pemimpin mereka. Saya harus juga melihat yang demikian. Makanya saya ajak Bapak Menteri dan Pak Saini, saya akan tanyakan lagi kepada Pak Yusril datang ke Aceh untuk mendengar sendiri aspirasi daripada rakyat. Yang beliau Pak Yusril, alhamdulillah. Iya, Pak Yusril, bagaimana Anda mendengarkan jawaban ini padahal ketika itu memang juga sudah diberi masukan bahwa sebaiknya jangan kembali mengungkit luka lama lah begitu untuk NKRI ini. Tapi Pak Yusril tahan dulu, kami harus jeda dulu. Pemirsa, kita akan dengarkan jawaban dari Pak Yusril yang pada saat itu tahun lalu, Desember tahun lalu juga mengikuti pertemuan
untuk membahas bendera Aceh yang pada saat itu belum menjadi sebuah draft resmi, tapi memang sudah mengundang beberapa tokoh nasional. Nantikan saat lagi Prime Time News akan segera kembali untuk Anda.